warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membuat tugas video untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah analisis pengubahan tingkah laku dengan judul kurang percaya diri saat presentasi di depan kelas. Kami dari kelompok 2 dengan anggota saya sendiri Hanifah Marsha Suryawati NPM 245.024 sebagai guru BK. Saya Nia Anggrani NPM 245.042 sebagai siswa. Saya Andira Putri Aswati dengan NPM 245.040 sebagai kameramen dan editor. Terima kasih. Assalamualaikum. Silakan duduk, ambil posisi paling nyaman aja ya. Santai aja. Gimana nih ya, duduknya sudah nyaman belum? Sudah, Bu. Sudah, baik. Hari ini gimana? Kamu lagi kosong ya pelajarannya kayaknya? Iya, Bu, lagi nggak ada mata pelajaran. Kelasnya kosong hari ini. Ibu perhatikan dari ekspresi kamu kok sepertinya ada kelihatan yang berbeda ya. Ada apa kalau Ibu boleh tahu mungkin? Kelihatan ya, Bu? Iya, Soalnya dari tadi aku tuh kepikiran terus. kepikiran tentang apa itu kalau Ibu boleh tahu? Sebenarnya kepikiran tentang presentasi, Bu. Besok tuh aku disuruh maju. Dan jujur aja aku tuh udah kepikiran dari kemarin. Baik, berarti itu permasalahannya ya. Iya, Baik Bu. Nia, sebelum kita masuk lebih dalam, Ibu ingin memberitahu ya untuk sesi konseling hari ini mungkin kita beri waktu selama 30 menit. Sudah cukup atau mungkin masih kurang atau bagaimana nih ya? Sebenarnya sudah cukup, Bu. Sudah cukup ya, baik. Berarti hari ini, sesi konseling untuk hari ini kita lakukan selama 30 menit. Dan untuk di BK ini, kamu tidak perlu khawatir jika cerita kamu mungkin bisa bocor atau sampai ke orang lain, itu tidak perlu khawatir ya. Karena di BK sendiri kita memiliki beberapa asas, diantaranya yaitu yang paling penting ada asas kerahasiaan. Jadi dari pihak kami ketika mengetahui suatu privasi dari seorang siswa, kami tidak boleh membocorkan tanpa seizin dari siswa tersebut. Jadi kamu tenang saja ya, Nia. Ya, baik, Bu. Baik. Kembali lagi ya ke topiknya. Tadi kamu bilang besok presentasi dan kepikiran ya? Iya, Bu. Bahkan tadi malam tuh aku udah susah tidur, kepikiran, terus kayak besok-besok gimana ya kalau aku presentasi, kalau aku nggak bisa ngomong di depan umum gimana ya, takut, Bu. Seperti itu. Jadi kamu merasa banyak ketakutan dalam dirimu ya ketika mau presentasi. Iya, Bu. Berarti ketika presentasi itu apa aja sih yang kamu rasakan ketika harus maju presentasi itu?
Sebenarnya banyak sih Bu, kayak misal jantung berdebar dengan kencang, tangan dingin, terus kalau maju tuh rasanya kayak semua orang itu ngeliat ke aku, jadi akunya grogi. Padahal sebelumnya juga aku udah mempersiapkan itu dengan matang Bu. Aku juga tuh ngerasa kayak semua orang tuh nunggu aku salah gitu loh Bu. Padahal mungkin enggak ya, tapi di pikiran aku tuh terus kayak gitu. Takut Seperti salah. itu. Berarti emang dari pikiran kamu sendiri ya. Terus kalau kamu yang ketika kamu prestasi yang kamu rasakan seperti itu, apa sih yang kamu lakukan? Biasanya kamu ngapain? Jujur ya Bu, Kenapa? aku tuh sering banget ngehindar. Menghindar? Menghindarnya itu gimana maksudnya? Kayak seperti contoh, aku tuh sering izin ke toilet, terus nggak balik lagi. Terus pas aku, misal besok ada jadwal aku presentasi, aku pura-pura sakit, izin ke wali kelas, nggak masuk. Terus, ya aku tahu sih Bu itu salah, tapi aku lebih takut kalau aku maju. Jadi kayak ya udah mending aku menghindar, nggak usah sekalian masuk aja Bu. Jadi kamu lebih memilih tidak presentasi ya daripada um, salah nih. Nggak masuk sekolah. Up, ya. Ya, satu, dua, tiga. Berarti kamu lebih memilih untuk menghindar ya? Iya Bu. Kalau seperti itu, kamu capek nggak sih kayak gitu? Harus terus menghindar ketika jatah presentasi itu kamu harus menghindar terus. Kamu capek nggak kayak gitu? Terus-terusan kayak gitu? Sebenarnya capek Bu, capek banget malah. Kayak rasa takut itu tuh selalu apa ya, kebayang-bayang di pikiranku sendiri Bu. Terus, kenapa kamu masih mengulang hal yang sama? Soalnya ya tadi itu Bu, aku tuh takut. Aku tuh benar-benar takut. Takut diketawain, takut salah waktu maju di depan kelas, takut diketawain teman-teman waktu aku misal salah menyampaikan materi. Seperti itu. Terus kadang aku sampai mikir, kenapa sih aku nggak bisa kayak teman-teman yang kalau presentasi tuh biasa aja. Kayak mereka tuh kelihatan menguasai materi, padahal sebelumnya aku juga tuh udah belajar di rumah. Aku tuh iri juga Bu. Seperti itu ya. Nih ya, Ibu mau tanya, kalau kamu misal lagi sama teman-temanmu, lagi ngobrol biasa, ngumpul-ngumpul kayak gitu, kamu ngomongnya bisa nggak? Maksudnya kayak grogi nggak sih kalau di situ saat kamu bicara itu dilihatin sama teman-temanmu kayak gitu? Bisa banget Bu, malah kadang aku tuh yang paling rame. Oh, serius? Iya Bu, kalau sama temen tuh aku bisa cerita panjang, bahkan kadang sampai disuruh diam sama mereka. Wah, seperti itu ya. Nah, berarti kan sebenarnya itu kamu bisa-bisa saja kan kalau disuruh ngomong dengan lawan bicara kamu itu? Iya Bu, sebenarnya bisa, tapi tuh perasaannya beda Bu. Kalau sama temen tuh kayak nggak takut untuk dinilai. Seperti itu. Jadi masalahnya di situ ya. Iya Bu, kalau di depan kelas aku tuh ngerasa kayak lagi dinilai sama teman-teman di kelas, jadi kayak takut salah. Hmm, kalau kita gali lebih dalam nih, Ibu pengen tahu sebenarnya apa sih yang bikin kamu awalnya itu
kamu bisa merasa setakut ini itu karena apa? Dulu waktu aku SMP, Bu, aku Hmm, pernah presentasi kan. Aku tuh salah ngomong. Dan terus ada salah satu temanku tuh yang ketawa. Jadi kayak beberapa siswa tuh ikut-ikut. Jadi di situ aku langsung ngerasa malu banget. hmm, Dari situ pun aku langsung mikir, berarti aku nggak bisa ya ngomong di depan. Dan sejak itu setiap aku mau maju presentasi itu aku selalu ingat kejadian itu, Bu, sampai sekarang. oke. Ya. Sekarang gini ya, Ibu pengen nih kita praktek tipis-tipis aja. Kita latihan kecil aja. Kayak kita kamu lagi memposisikan dirimu ketika lagi presentasi. Cuman di sini kita latihan aja, kita berdua ya. Sekarang Ibu contohin terlebih dahulu. Kayak gini. Hmm, kamu tarik napas dalam, terus ketika kamu grogi melihat banyak orang, di situ anggap aja mereka itu tidak ada. Kamu bisa bisa kayak menanamkan pikiran terlebih dahulu ketika maju presentasi itu. Kayak gini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Di sini saya Nia mau menjelaskan tentang materi presentasi saya hari ini untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kayak gitu aja. Jadi cukup menata pikiran kamu terlebih dahulu. Ternyata sesimpel itu ya, Bu. Iya, jadi nggak harus langsung sempurna. Yang penting kamu mau berani mencoba terlebih dahulu. Sekarang Ibu pengen kamu coba kayak yang tadi Bu contohin? Jujur aku deg-degan banget, Bu. Nggak apa-apa, jangan deg-degan, kamu kayak santai aja, kayak yang ya udah aja gitu. Aku di sini lagi berdiri tanpa ada seseorang pun kayak gitu. Jadi pikirannya diubah lagi. Baik, aku coba ya, Bu. Iya. Assalamualaikum, saya Nia. Aduh, Bu, aku langsung blank, padahal tadi tuh udah nyiapin beberapa kata di kepala. Nah, ini hal yang aku takutin, Bu, tiap aku kali mau ngomong di depan banyak orang. Ya, tapi jujur untuk pandangan Ibu sendiri itu tadi sudah bagus loh. Serius, Bu. Iya, karena kamu sudah berani memulai. Tapi tadi kan aku masih berhenti, Bu, tiba-tiba ngeblank kayak tadi. Nggak apa-apa. Jujur itu nggak apa-apa banget. Daripada kamu menghindar, daripada kamu nggak presentasi, kan yang penting kamu nggak kabur dulu. Yang penting kamu mau mencoba dulu. Nah, sekarang kita kecilin lagi ya targetnya ya. Kita coba menggunakan 1 sampai 2 kalimat terlebih dahulu. Gimana? Kalau segitu aku mau coba lagi deh, Bu. Oke, silahkan coba ya. Assalamualaikum, saya Nia. Hari ini saya akan menjelaskan materi mata pelajaran Bahasa Indonesia. Gimana, Bu? Walaupun masih agak grogi sih, tapi nggak seblank tadi ya, Bu. Ya, Ternyata aku bisa ya, Bu. Aku kira aku bener-bener nggak bisa ngomong. iya nih ya, tadi itu sudah bagus sekali. Jujur Ibu sangat mengapresiasi. Karena Ibu yakin kamu itu bisa. Cuman mungkin karena dari uh,
pemikiran kamu terlebih dahulu itu sudah kamu merasa takut duluan, kamu takut diketawain, takut dinilai jelek. Nah, itu sumber masalahnya sebenarnya. Jadi yang penting kamu berani memulai terlebih dahulu itu sudah sangat bagus, sudah perkembangan yang harus kamu pertahankan seperti itu. Tapi Bu, aku takut nanti kalau di kelas balik kayak tadi gimana? Maksudnya nih ya, Kayak aku takut nanti aku udah berani di sini, tapi pas di kelas presentasi langsung blank lagi, Bu. oh seperti itu. Itu memang kemungkinannya bisa aja terjadi sih. Nah, itu Bu, aku tuh takut banget kalau kejadian lagi. Ya. Sekarang Ibu tanya ya, kalau itu beneran terjadi, kamu mau langsung mundur lagi atau mau tetap mencoba untuk lanjut? Kayaknya aku pengen tetap lanjut sih, Bu. Soalnya kalau aku mundur lagi kan aku bakal balik kayak dulu lagi. Ya, Jadi kapan aku berkembang lebih baiknya? baiknya. Itu yang penting. Ibu sangat menyukai dengan pendapat kamu yang sekarang. Nah, itu yang penting nih ya. Ibu sangat menyukai dengan pendapat kamu. Aku masih takut sih, Bu. Jujur aja ya. Tapi sekarang aku ngerasa takutnya udah nggak sebesar tadi sebelum aku kesini, Bu. Bagus, berarti ada perkembangan ya. Berarti kamu di sini sudah mulai berani untuk mencoba dan menghilangkan pemikiran untuk terus menghindar. Iya, Bu. Dan aku juga ngerasa kalau mungkin aku terus menghindar, aku nggak bakal bisa berubah menjadi lebih baik. Betul sekali. Jadi, aku besok mau coba lagi, Bu. Walaupun mungkin masih gugup, tapi aku mau tetap maju daripada menghindar. Ibu senang mendengarnya, Ibu senang dengan penuturan kamu. Setidaknya aku mau buktiin ke diri aku sendiri, Bu, kalau aku tuh bisa menjadi lebih baik. Ya, betul sekali. Dan yang penting kamu tetap mau untuk maju. Iya, Bu. Aku mau coba besok. Ya, mungkin latihan kecil-kecilan di rumah, walaupun mungkin belum sempurna, tapi aku nggak mau menghindar lagi. Dan makasih juga ya, Bu. Aku ngerasa lebih lega sekarang dan kayak lebih percaya diri sedikit. Baik, alhamdulillah Ibu juga senang mendengarnya nih ya. Baik, karena sekarang sepertinya sudah lebih dari 30 menit ya. Mungkin untuk sesi konseling hari ini kita cukupkan sekian. Kalau misal kamu mungkin besok atau kapan mau untuk berkonsultasi lagi, Ibu sangat terbuka. Ibu selalu menunggu kamu di ruang BK ini. Baik, Terima kasih ya Nia sudah meluangkan waktunya. iya Bu, sama-sama. Aku juga terima kasih. Sama-sama. Kalau gitu aku kembali ke kelas dulu ya, Bu. Baik Nia. Siap ya. Iya.